Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pemirsa Risalah Iman LCTA TV yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan di dalam satu majlis, yang mana majlis ini merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita manfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita, setiap waktu, setiap kesempatan, karena bagi hamba Allah yang beriman itu semua menjadi sesuatu yang sangat berharga. Allah sudah ingatkan kepada kita semua, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah dengan nama waktu. Ketika Allah bersumpah dengan menyebut sesuatu, para mufassir menjelaskan bahwa di situ ada stressing, ada hal yang harus menjadi perhatian kita. Termasuk ketika Allah bersumpah dengan menyebut nama waktu. Dan dilanjutkan dengan pernyataan Allah bahwasannya betapa banyak manusia yang mereka merugi. Namun ada pengecualian. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang mereka juga mengiringi imannya itu dengan amal soleh. Kemudian mereka juga mengajak orang lain kepada kebenaran dan menjalankan proses itu semua dengan penuh kesabaran. Nah, pemirsa LCTA TV yang berbahagia, tentu berkait dengan itu, seiring dengan perjalanan waktu kita lihat bahwa bangsa kita tidak terasa bahwa dalam hari-hari ke depan ini sudah memasuki 75 tahun kemerdekaannya. Menjadi penting buat kita untuk bagaimana kita kembali memahami tentang hakikat kemerdekaan. Karena kita tahu bahwasannya yang namanya kemerdekaan itu adalah hak asasi manusia. Yang namanya kemerdekaan itu adalah hak asasi setiap orang. Bahkan di dalam Islam ada beberapa perintah syariat untuk memerdekakan budak. Karena kita tahu bahwa seorang budak bahwa dia tidak merdeka. Tetapi ketika ada beberapa syariat dengan segala konsekuensinya, di antara beberapa konsekuensi itu adalah dengan memerdekakan budak, seorang budak. Seperti misalnya orang yang melanggar pada siang hari di bulan Ramadan, maka salah satu konsekuensinya adalah dia harus memerdekakan budak. Nah, pemirsa LCTA TV yang berbahagia, kaitannya dengan kemerdekaan timbul tanda tanya besar bagi kita. Betulkah bangsa kita, ya, rakyat Indonesia saat ini boleh dikatakan sudah mencapai cita-cita kemerdekaannya? Kalau yang namanya merdeka, sebagaimana yang kita lihat di dalam perjalanan sejarah pada tanggal 17 Agustus 1945, memang tegas, jelas bahwa kita bangsa Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya. Namun di dalam mencapai ataupun meraih cita-cita dari kemerdekaan itu, maka tentu ini adalah masih dalam proses yang sangat panjang. Yang kita tidak tahu sampai kapan proses itu akan bisa kita raih. Kenapa? Karena tujuan dari kemerdekaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana bangsa kita ini adalah menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang adil, bangsa yang sejahtera. Atau dalam konsep yang sering kita sebut adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan ini memerlukan proses yang sangat panjang. Oleh karenanya, kalau masing-masing kita sebagai anak bangsa menyadari betul tentang hakikat kemerdekaan,
lantas kemudian kita semua berpastabikul khairat, berlomba-lomba untuk mengisi kemerdekaan itu, maka niscaya apa yang menjadi cita-cita luhur tidak saja para founding father kita, tetapi juga cita-cita kita, cita-cita untuk kebaikan anak cucu kita, itu bisa kita wujudkan. Oleh karenanya, pemirsa Cinta TV yang berbahagia, tentu ada usaha, ada kerja keras, ada proses yang panjang, supaya bagaimana yang konsep negeri baldatun thayyibatun warabun ghafur itu betul-betul kita bisa wujudkan. Ada beberapa langkah konkret yang tidak bisa dipisahkan dari diri kita dan juga siapapun anak bangsa yang mereka punya komitmen, yang mereka punya tanggung jawab untuk bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan ini. Kemudian apa yang menjadi cita-cita luhur ya para founding father kita ya itu bisa kita raih. Yang pertama tentu saja adalah berangkat dari kesadaran bahwa kemerdekaan itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan adanya pengorbanan. Semangat berkorban yang luar biasa dari para pahlawan kita, ya, para pendahulu kita. Mereka yang berasal dari berbagai banyak kalangan, ya, diantaranya para ulama, para santri, cerdik pandai. Mereka semua berkontribusi untuk bagaimana cita-cita kemerdekaan ini bisa kita wujudkan. Nah, tentu proses yang berangkat dari meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam kapasitas keilmuannya, mental spiritualnya, termasuk penguasaan bidang ilmu yang lain, maka ini menjadi sesuatu yang niscaya. Menjadi sesuatu yang memang tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Karena kita ini adalah bangsa yang kaya, bangsa yang besar, bangsa yang orang banyak menyebutnya sebagai pecahan surga, ya, bumi khatulistiwa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak kekayaan alam. Nah, kalau pada kenyataannya sumber daya manusia kita tidak siap untuk mengelolanya, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau pada kenyataannya nanti kekayaan alam kita justru dikuasai oleh orang lain. Diambil, ditarik, dibawa oleh orang lain ke negaranya mereka sendiri. Untuk kemakmuran, untuk kekayaan negeri mereka sendiri. Dan kalaupun ada mungkin untuk kita, untuk bangsa kita, itu hanyalah sedikit dari sekian banyak kekayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, pemirsa Cinta TV yang berbahagia, kembali lagi bahwa harus ada kesadaran dari setiap anak bangsa bahwa bangsa ini tidak akan seperti ini. Ratusan tahun kita dijajah oleh para penjajah, negara-negara penjajah. Kalau tidak ada semangat berkorban dari para pendahulu kita, para pahlawan kita, maka kita tidak akan bisa seperti sekarang ini. Perlu proses yang panjang dan di situ ada pengorbanan. Nah, masih ada sisi-sisi yang lain, aspek-aspek yang lain yang juga harus menjadi komitmen kita bersama. Kenapa? Karena untuk mengisi, mempertahankan, kemudian juga mewujudkan cita-cita apa yang sudah disampaikan oleh para founding father kita, diperlukan pengorbanan secara bersama-sama, kerjasama di antara kita semua elemen anak bangsa. Kita lanjutkan setelah segmen berikutnya. Pemirsa Cinta TV yang berbahagia, setelah tadi kita persiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam banyak aspek, dalam banyak sisi. Kenapa? Karena memang SDM inilah yang nanti pada akhirnya akan menggerakkan semua sendi-sendi kehidupan.
Ya, baik itu dari sisi ekonomi, sosial, politik, budayanya, atau yang kita kenal dengan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, Hankam, Ipolek Sosbud Hankam. Konsep yang sangat lekat ya terkait dengan proses pembangunan Indonesia ke depan. Kemudian aspek yang kedua yang harus menjadi komitmen bersama kita adalah setelah kita mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang kedua adalah bagaimana sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan akal pikiran, mereka ini punya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, innal arda yarisuha min ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini diciptakan oleh Allah, kemudian oleh Allah diwariskan kepada hamba-hambanya yang saleh. Jadi kalau hamba-hambanya yang soleh, yang mereka menerima warisan bumi ini dari Allah, pasti orang-orang soleh dia akan menjaga, dia akan memelihara, dia akan melestarikan. Dan bukan merusak. Tetapi manakala orang-orang yang salah, yang mereka mewarisi bumi ini, maka kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Pasti akan banyak kerusakan-kerusakan dalam semua dimensi kehidupan kita. Ya, mulai dari sisi ekonominya, sosial, budayanya, kemudian sisi politiknya, kehidupan aspek hukumnya, dan lain sebagainya. Maka yang kedua, pemirsa Isyidah TV yang berbahagia, yang harus menjadi komitmen bersama kita adalah bagaimana kita peduli ya untuk melahirkan generasi-generasi yang saleh, yang Al-Quran menyebutnya dengan ibadur rahman. Siapa itu ibadur rahman? Mereka itu adalah orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang soleh, generasi yang baik, generasi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka semua potensi untuk bagaimana mereka menata, mereka mengelola kehidupannya, termasuk sumber daya alam yang Allah berikan. Nah, tugas dan tanggung jawab kita, setiap rumah tangga, setiap kepala keluarga, tatanan kehidupan masyarakat, bahkan pemerintah punya tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana melahirkan generasi-generasi yang saleh. Generasi-generasi yang nanti akan mereka menerima estafeta tonggak pembangunan setelah kita nih, para generasi sebelumnya yang sudah tiada. Nah, makin penting oleh karenanya untuk melahirkan generasi yang soleh ini mulai dari pendidikan, ya, lingkungan pendidikan baik itu formal maupun informal. Kemudian termasuk juga pendidikan yang dimulai dari lingkungan keluarga, ya, pendidikan di tengah-tengah masyarakat, keterlibatan pemerintah dalam hal melahirkan kebijakan-kebijakan untuk kemudian bagaimana lahirlah ya generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi ibadur rahman, yang mereka ini yang Al-Quran menyebutnya dengan ulul albab. Siapa ulul albab ini? Mereka yang dikaruniakan oleh Allah potensi fikir, potensi zikir, untuk kemudian ya mereka bertugas dan bertanggung jawab di dalam memelihara ya alam raya ini, alam jagat raya ini yang Allah Subhanahu wa taala wariskan pada generasi-generasi yang saleh. Nah, pemirsa Isyidah TV yang berbahagia, dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Ya, kalau kita bertanya min aina nabda, dari mana kita memulai? Tentu kita mulai dari langkah-langkah yang sederhana. Ya, proses yang mungkin kita katakan ya proses-proses yang kecil, tetapi ini punya kontribusi yang besar. Karena dari 1000 langkah yang kita tempuh pasti akan dimulai dari langkah yang pertama. Langkah yang besar, langkah yang jauh pasti akan dimulai dari langkah yang pertama. Ya mungkin langkah itu dianggap langkah yang sangat kecil atau langkah yang dianggap sepele. Tetapi sekali lagi di situ punya pengaruh yang sangat besar. Nah, apa kontribusi kita? Apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara kita? Ya, mulai dari sesuatu yang kecil. Begins from the small. Ya, memulai dari sesuatu yang kecil. Ya, katakanlah mulai dari bagaimana kita ya memberikan keteladanan dalam hal bertutur kata kepada anak-anak kita, ya, anak-anak kecil di sekitar kita. Karena untuk membesarkan seorang anak itu kalau dalam konsep Swahili itu artinya apa? Diperlukan orang satu kampung. Ya, jadi bukan person by person, bukan orang per orang, ya, tetapi diperlukan orang satu kampung untuk bagaimana melahirkan generasi yang baik, generasi yang soleh. Artinya apa? Dituntut kepedulian kita terhadap lingkungan kita. Ya. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW beliau mengajarkan pada kita bahwa
amal itu apa ya, amal itu begitu banyak macam ragamnya ya. Amal itu begitu banyak bentuk-bentuknya, hatta sekalipun kita menyingkirkan duri di jalan ya, atau menyingkirkan sesuatu yang kita khawatir itu akan mencelakakan orang lain. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita juga peduli kepada lingkungan kita, kebersihan gitu ya. Sampah, manakala kita lihat sampah, kita tidak perlu menunggu ada petugas sampah untuk datang memungutnya, tapi kita berinisiatif untuk mengambil dan membuang di tempatnya ya. Termasuk tadi sesuatu yang mencelakakan orang, duri, pecahan-pecahan kaca ya, ataupun ranting kayu yang bisa menghalangi perjalanan orang. Kalau dari hal-hal yang kecil seperti ini saja baginda Nabi SAW sudah perintahkan kepada kita untuk bagaimana kita melakukannya ya. Bahkan beliau katakan juga dalam satu kesempatan, kalaupun besok akan terjadi kiamat dan di tanganmu masih ada benih kurma, sebiji kurma, maka tanamlah. Tanam. Kita tidak pernah berpikir, buat apa saya tanam, toh juga saya tidak bisa memetik hasilnya. Bukan itu yang kita pikirkan. Tetapi yang kita pikirkan adalah ketika kita berinisiatif untuk menanam benih kurma yang ada di tangan kita, padahal besok sudah mau kiamat, kebaikan yang kita tanamkan hari itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Kenapa? Karena yang namanya setiap kebaikan yang kita tanamkan itu pasti akan berbuah kebaikan. Ya, kalau dalam konsep hukum alam, the law attraction ya. Hukum positif yang kita tebarkan, maka kita juga akan mendapatkan energi yang positif. Dan sebaliknya, manakala hal-hal yang negatif yang menyebar dari diri kita, dari tubuh kita ini, ya, maka orang lain pun akan mendapatkan hal-hal yang negatif yang berasal dari diri kita. Dan itu sudah cukup dicatat sebagai sebuah dosa. Nah, pemirsa Eksita TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Pemirsa Eksita TV yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah mengetahui beberapa aspek penting ya, untuk bagaimana kita memahami kemudian mengisi dari proses kemerdekaan yang sudah kita raih. Karena sesungguhnya kita memang sudah merdeka, tetapi tujuan kemerdekaan itu masih perlu proses yang sangat panjang. Dan kita semua dituntut kontribusinya, peran sertanya ya, untuk bagaimana masing-masing kita adalah orang-orang yang punya sumbangsih ya terhadap upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu. Tadi yang kedua sudah diuraikan bahwasannya kita punya tanggung jawab untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewarisi bumi ini ya hanya untuk hamba-hambanya yang soleh. Dan akan sangat celaka dan merusak manakala bumi ini dikelola oleh orang-orang yang salah, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian hal yang ketiga yang juga menjadi penting buat kita adalah bagaimana kita sebagai bagian dari anak bangsa menjaga dan merawat ya, karena merdeka saja belum cukup. Tapi bagaimana mewujudkan persatuan di kalangan anak bangsa. Jangan mudah kita diadu domba oleh siapapun. Kita ingat prinsip penjajah, divide et impera, pecah jajah.
Ketika kita sudah dipecah, sudah terpecah belah, maka disitulah penjajah akan dengan sangat mudah menguasai kita. Dan cara-cara seperti ini itu akan terus dilakukan. Kenapa? Karena mereka tidak ingin bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kuat. Mereka tidak ingin bangsa kita adalah bangsa yang besar. Maka akan selalu dilakukan berbagai macam cara untuk memecah belah. Ya, dengan menebarkan berita-berita hoak misalnya, ya, berita-berita palsu, adu domba antar suku, antar etnis, antar agama. Ini menjadi sasaran yang begitu mudah, sasaran yang empuk, manakala kita tidak pandai-pandai untuk mengklarifikasi, untuk tabayun. Hingga pada akhirnya apa? Ketika kita sudah terlanjur terpecah belah, maka disitulah penjajah akan dengan sangat mudah menguasai kita. Divide et impera. Ingat betul prinsip itu, pecah jajah. Nah, kalau kita bersatu, ya, kita ini luar biasa. Allah karuniakan ratusan ribu pulau. Kita dikaruniakan oleh Allah ratusan suku bangsa, ratusan bahasa. Yang ini tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nah, kalau kita pandai mengelola ini semua, maka ini akan menjadi kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa ini. Yang mana kekayaan itu tidak dimiliki oleh bangsa lain. Bersatu. Ya, kita bersyukur, ya, ketika dengan adanya mosi integral Dr. Muhammad Natsir, ya, bagaimana ketika Indonesia saat itu terdiri dari negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat, tapi dengan semangat mosi integral Dr. Muhammad Natsir 1950, maka lahirlah konsep yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Apa artinya? Dengan konsep NKRI inilah yang pada akhirnya akan menyatukan negara-negara bagian, negara-negara yang terpisah tadi, ya, negara-negara kecil tadi, dia bersatu dalam satu wadah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini harus kita pertahankan, sampai kapanpun kita harus pertahankan. Kenapa? Sekali lagi, ya, orang-orang yang menginginkan Indonesia lemah, orang-orang yang menginginkan harta kekayaan atau sumber daya alam Indonesia, mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk menguasai kita. Di antaranya itu tadi divide et impera, pecah dan jajah. Nah, setelah semangat persatuan ini tidak terpisah dari kehidupan kita, adalah bagaimana juga kita punya tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan bersama-sama yang namanya keadilan dan kemakmuran. Ya, prinsip keadilan dan kemakmuran tentu saja bukan dalam tataran kehidupan berekonomi, ya, tetapi juga dalam tataran kehidupan yang lain, ya, termasuk diantaranya adalah bagaimana di dalam mengelola sumber daya alam, ya, di mana seluruh anak bangsa mereka merasakan kemaslahatannya, mereka merasakan manfaatnya, termasuk, ya, hasil-hasil pembangunan yang sudah dilakukan selama ini dari sekian banyak generasi, Orde Lama, Orde Baru, era reformasi sampai era yang sekarang. Jadi bagaimana proses pembangunan itu bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa. Jangan sampai ada kesenjangan yang sangat jauh, kesenjangan yang pada akhirnya akan membuat jurang yang sangat panjang, membuat jurang yang sangat dalam antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Dan inilah yang terjadi, jujur harus kita akui. Bahwa situasi dan kondisi saat ini, bahwa ada jurang yang sangat jauh antara kaya dengan miskin. Ada kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Dan itu artinya adalah bahwa cita-cita kemakmuran dan keadilan itu masih dalam proses yang sangat panjang. Oleh karenanya pemirsa Sita TV yang berbahagia, sebagai anak bangsa yang punya tugas dan tanggung jawab, ya, di dalam memelihara, menjaga, serta bagaimana kita semua diberikan amanah untuk mengelola bumi ini, terutama bumi Indonesia, maka tidak lain dan tidak bukan adalah tingkatkan terus kualitas sumber daya manusia, termasuk kualitas diri kita, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan bagaimana kita punya tugas dan tanggung jawab untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh. Karena hanya dengan generasi-generasi yang soleh inilah yang mereka punya tugas, punya tanggung jawab untuk memelihara bumi ini. Mereka inilah yang pastinya akan dengan penuh kesadaran sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, mereka jaga dan mereka pelihara bumi ini. Kemudian yang ketiga, jaga terus semangat persatuan, ya, karena betapa banyak di luar sana pihak-pihak yang menginginkan kita lemah, menginginkan kita ini tercerai-berai, hingga pada akhirnya
Indonesia, negara yang begitu besar, akan dengan sangat mudah mereka kuasai. Dan aspek yang lainnya tentu saja kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon perlindungan, memohon penjagaan. Jangan sampai bumi dengan segala kekayaan alamnya, termasuk kemerdekaan yang sudah kita raih, di mana itu semua tidak lepas daripada rahmat Allah, tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita jauh dari Allah, maka Allah juga akan jauh dari kita. Kalau kita tidak melibatkan Allah di dalam proses yang besar ini untuk menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka jangan harap cita-cita yang luhur tadi bisa kita akan raih. Kembali ya, dengan semangat kemerdekaan, semangat untuk mewujudkan cita-cita luhur para founding father kita, maka semua kita punya tanggung jawab. Semua kita dituntut kontribusinya. Semua kita sebagai anak bangsa dituntut pengorbanannya. Semoga ada manfaatnya buat kita semua, dan kembali kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah menjaga dan memelihara bangsa ini. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengkaruniakan kepada kita rahmat dan keberkahannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.